Pada kali ini saya akan memberikan salah satu contoh rangkaian pengendali motor DC dengan menggunakan 2 button dan 1 potensiometer. Yang pertama dilakukan yaitu kita harus menginput komponen yang diperlukan. Yang pertama yaitu microcontroller ATmega 328. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita inputkan lagi buttonnya. Kemudian IC yang diperlukan yaitu IC L293D. Kemudian potensiometernya. Dan yang terakhir motor DC-nya. Setelah komponennya siap, kita bisa langsung rangkai. Pertama kita bisa letakkan ATmega-nya, kemudian button, kemudian IC-nya, kemudian motornya, dan yang terakhir potensiometer. Setelah komponen siap, kita butuhkan beberapa terminal untuk masing-masing komponen. Kita klik bagian terminal mode, kemudian akan muncul seperti ini. Kita inputkan power, pada potensiometer, pada pin 16 di IC untuk VSS dan VS, pin 16 dan pin 8. Kemudian kita inputkan ground juga ke potensiometernya, ke ground pada IC, dan satu lagi ground untuk buttonnya. Kemudian setelah siap seperti ini, kita bisa sambungkan wire atau kabel-kabelnya. Yang pertama yaitu potensiometer. Kita masukkan pada PC2 pada ATmega 328. Kemudian untuk buttonnya sendiri ada 2, yaitu button untuk clockwise dan counterclockwise, yang mana nantinya clockwise akan memutar motor DC secara searah dengan jarum jam, dan untuk counterclockwise akan memutar motor DC berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk button CW atau clockwise kita inputkan pada PC0. Kemudian pada button counterclockwise kita dapat inputkan pada PC1. Kemudian masing-masing button kita sambungkan pada ground. Kemudian untuk IC-nya terdapat 2 input, yaitu input 1 dan input 2. Pada input 1 kita masukkan pada PB0.
Kemudian pada input 2 kita bisa sambungkan pada PP1. Kemudian untuk pin EN1 kita sambungkan pada power VSS. Untuk powernya kita bisa masukkan nilai plus 5 volt dan plus 12 volt. Begitu juga untuk power untuk potensiometer kita dapat inputkan plus 5 volt. Kemudian output 1 dan output 2 kita sambungkan pada motor DC. Dan inilah rangkaian dari pengendali motor DC menggunakan 2 button, clockwise dan counterclockwise, dan menggunakan 1 potensiometer. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari rangkaian yang telah kami buat. Dapat dilihat bahwa pada port C ini berwarna merah, sedangkan pada port B semuanya berwarna biru. Berwarna merah ini mengartikan bahwa pada port C diberikan tegangan yang berfungsi untuk mengaktifkan kedua button ini. Kedua button ini dapat digunakan untuk mengubah arah dari motor. Pada pin C2 telah diprogram untuk tidak mendapat tegangan dari sini. Mengapa? Karena pada pin C2 tersambung potensiometer yang telah memiliki sumber tegangan sendiri, sehingga harus diberikan pull down agar dapat membaca potensiometer ini. Sumber tegangan akan masuk dari sini, lalu ke potensiometer membaca nilai potensionya, lalu akan masuk ke pin C2. Ketika di potensiometer diberikan di nilai tertentu seperti 0%, maka pin ini berwarna biru. Begitu pula pada pin C2. Karena itu berarti tidak ada arus yang masuk, sehingga hanya tersambung pada ground, dan pada pin C2 berwarna biru. Ketika button pertama diklik, button yang ada pada pin C0 maka akan mengirimkan pada pin C0 ini akan mengirimkan sinyal atau mengirimkan tegangan ke pin B0 yang sebelumnya pada kondisi 0 atau ground, karena sebelumnya pada port B telah diatur agar tidak menerima tegangan selain dari pin C0 dan pin C1. Ketika pin B0 mendapatkan mendapatkan sinyal dari pin C0 dan pin B1 tidak mendapatkan sinyal atau berwarna biru, masih dalam keadaan ground, maka motor akan berputar searah dengan jarum jam atau clockwise. Ketika button yang kedua diklik, maka pin C1 akan mengirimkan sinyal ke pin B1 sehingga pin B1 berwarna merah atau dalam keadaan pull up. Nah, ketika pin B1
dalam keadaan pull up dan pin B0 tidak menerima tegangan atau bernilai 0, maka arah motor akan berubah menjadi counterclockwise. Nah, selanjutnya sesuai project yang digunakan, kita akan melakukan pemrograman pada CodeVision AVR, di mana pada referensi digunakan IDE Arduino untuk melakukan pemrograman yang bahasanya lebih simpel daripada CodeVision AVR. Jadi untuk pemrograman pada CodeVision AVR ini kita biasanya membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Nah, seperti pada umumnya pemrograman, yang pertama kita harus input library-nya dulu. Jadi di sini kita include library untuk microcontrollernya menggunakan library Mega 328P karena kita menggunakan microcontroller Atmega 328P. Selanjutnya kita input library untuk fungsi delay dengan include delay.h. Lalu kita juga inputkan library untuk fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi konversi data dan yang lain-lain menggunakan include stdlib.h. Selanjutnya kita input global variable. Input global variable ini untuk voltage referensinya. Jadi untuk tegangan referensinya kita menggunakan AVCC pin. Jadi kita define dengan ADC vref type 0x40. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan fungsi map. Fungsi mapnya itu untuk scaling nanti pada saat potensionya diubah untuk menggerakkan motor DC. Nah, fungsi map sendiri untuk mengkonversi bilangan dalam suatu rentang atau range bilangan ke rentang bilangan lain. Kita menggunakan long map. Seperti ini rumusannya. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan pula fungsi ADC. Jadi fungsi ADC ini digunakan untuk membaca nilai potensiometernya. Nah, jadi kan nilai potensiometernya itu merupakan nilai analog. Nah, jadi fungsi ADC sendiri itu merupakan konversi bilangan atau nilai analog ke digital. Nah, kita gunakan sintaks yang digunakan dengan unsigned in read ADC. Jadi kita di sini akan melakukan pembacaan pada ADC-nya atau kayak mudahnya itu pembacaan konversinya gitu. Nah, sebenarnya ini menyesuaikan dengan referensi. Jadi untuk lebih jelasnya kita di sini mendeklarasikan fungsi untuk memulai konversi analog ke digital dengan sintaks berikut. Selanjutnya kita akan mengenable ADC-nya menggunakan sintaks berikut. Nah, ketika ADC ini dilakukan pembacaan, nanti dia akan automatically kembali ke 0 ketika pembacaan atau konversinya itu selesai dilakukan. Jadi dia akan mengembalikan nilai digitalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi utama. Kita deklarasikan juga jenis datanya. Jadi kita gunakan jenis data integer untuk nilai ADC, speed, dan T-on. Speed ini untuk potensiometernya, lalu float untuk time off. Nah, selanjutnya di fungsi utama ketika kita sudah mendeklarasikan jenis data-datanya, kita akan masuk ke pendeklarasian lokal variabel. Deklarasi lokal variabel ini untuk pin dan portnya. Nah, sekarang kita tambahkan ini biar lebih gampang untuk memahaminya aja. Nah, jadi di sini kan untuk buttonnya sendiri kita berada pada port C. Jadi untuk button clockwise maupun counterclockwise ini berada pada port C. Jadi port C ini kita akan berikan dia tegangan 1 atau istilahnya kita pull up. Nah di sini kami memberikan tegangan 1 untuk seluruh port C. Jadi sintaks yang dituliskan yaitu port C 0x FF. Jadi FF ini berlaku ketika seluruh port C ini kita berikan nilai 1, tegangannya 1. Kita pull up untuk button. Nah, tapi ada pengecualian untuk port C yang nomor 2, pin C2 yang ini PC2, karena kan pin C2 ini
terhubung dengan potentiometer, di mana potentiometer ini dia mempunyai tegangan sendiri dari power supply sebanyak 5 volt. Maka untuk port C2 ini kita pull down atau kita tidak beri tegangan, jadi tegangannya sama dengan 0. Maka dituliskan sintaksnya pin C titik 2 sama dengan 0x 00. Nah, ini untuk potentiometernya ya. Nah, di sini ada DDR-C sama dengan 0x00. DDR 0 sama dengan input. Maksudnya apa? Jadi port C sendiri kita akan gunakan dia sebagai input masuk dari potentiometer. Nah, berdasarkan referensi, ketika kita memberikan input, maka kita tuliskan DDR-nya itu 0. Berbeda ketika kita mendeklarasikan output, kita akan menuliskan sintaks DDR itu 1. Nah, seperti ini. Oke. Ada di sini kan DDR1 sebagai output. Nah, outputnya di sini itu apa? Outputnya di sini adalah port B. Nah, port B ini yang nantinya akan disambungkan ke drive. Jadi kan dia masuk nih input, terus dia keluarannya ke sini. Nah, jadi karena dia berperan sebagai outputnya, kita DDR yang kita 1. Nah, dimana kalau 1 itu kita tuliskan dengan DDR-B sama dengan 0xFF. FF ini sama kayak yang port C ini, jadi seluruh port B ini kita berikan dia 1 nilainya karena dia berperan sebagai output. Nah, oke, selanjutnya ini untuk prescaler clocknya sendiri, ini kita gunakan sintak ini. Lalu di sini ada deklarasi registernya sendiri. Nah, ini sebenarnya menyesuaikan beberapa referensi, jadi ini sebenarnya tidak ada yang diubah, hanya saja ini mungkin penjelasannya ini untuk enable ADC-nya gitu. Nah, jadi ini udah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke logikanya. Nah, logikanya kita menggunakan looping while. Nah, di mana looping while sendiri dia itu terdiri dari syarat dan aksi. Nah, di sini kan jadi while syaratnya apa, lalu dia akan melakukan aksinya. Nah, di sini syaratnya dia adalah untuk button clockwise, counterclockwise, pin C1 sama dengan 0. Jadi ketika kita mengklik button counterclockwise-nya, itu jika dia nilainya 0, maka dia akan melakukan aksinya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita klik button counterclockwise-nya, awalnya kan dia punya tegangan nih karena kan kita port C-nya kan kita beri pull up. Jadi dia di sini semua punya tegangan 1. Nah, jadi kan awalnya di sini dia akan bertanda merah. Nah, ketika kita klik button clockwise-nya kan dia akan istilahnya dia akan menjadi biru karena diklik. Nah, berarti kan syaratnya benar. Nah, kalau biru kan berarti artinya dia low sama dengan atau sama dengan 0. Jadi ketika dia diklik, maka dia akan menjadi biru, syaratnya benar. Maka ketika syaratnya benar, dia akan melakukan aksinya. Nah, aksi yang dilakukan itu apa? Yang pertama, dia akan membaca nilai potentiometernya dengan sintaks nilai underscore ADC sama dengan read ADC 2. Nah, 2 di sini yang dimaksud adalah karena potentiometer ini kan terhubung pada port C2, maka dia akan melakukan pembacaan pada port C2 ini. Jadi read ADC 2. Oke, nah selanjutnya dia akan setting speed untuk potentiometernya menggunakan map yang sudah kita jelaskan tadi untuk scalingnya. Ini untuk fungsi scaling. Nah, jadi speednya dia akan membaca nilai ADC-nya sendiri, nilai ADC analog, nilai analog dari potentiometer. Nah, terus di sini ada penskalaan 0,1003, ini adalah nilai 10 bit. Kemudian kita akan mengubah nilai analog skala 100, maka kita tuliskan 0,100. Nah, di sini ketika kita mengklik button counterclockwise, dia ini akan memberikan, karena dia kan biru, tapi nanti dia akan memberikan tegangan pada port B1. Nah, pada pin 13 ini.
Jadi ketika counterclockwise-nya diklik, dia akan memberikan tegangan kepada pin 13, sehingga pin 13-nya nanti ini akan merah dan memberikan tegangan ke drive, sehingga motornya akan bergerak counterclockwise. Nah, pin B sendiri itu kita tuliskan dengan port B sama dengan 0x02 karena dia berada pada pin B1. Seperti itu. Nah, nanti dia akan ketika dia diberikan tegangan, dia akan mempunyai waktu delay sebanyak time on. Terus ketika dia nanti mati, dia akan mendapatkan nilai delay sebanyak time off. Nah, aksi ini akan berjalan sepanjang kita mengklik button counterclockwise-nya itu sendiri. Nah, logika selanjutnya adalah else if pin C sama dengan pin C0 sama dengan 0, yaitu ketika kita mengklik button clockwise atau button searah jarum jam. Nah, ketika sama konsepnya seperti yang counterclockwise, ketika kita klik button clockwise-nya, dia akan berubah menjadi biru dan dia ini akan memberikan tegangan kepada port B0 atau pin 12 ini. Nah, port B0 sendiri kita tuliskan dengan port B sama dengan 0x01. Nah, jadi ketika kita klik kan syaratnya terpenuhi, dia di sini 0, maka dia akan melakukan aksinya. Nah, aksinya di sini dia sama seperti yang di atas, dia akan membaca nilai ADC pada port C2. Lalu dia akan mengatur speednya, terus mengubah nilai analog skala 100, ini juga mengubah nilai analog skala 50 dan skala 3. Terus ketika dia nyala, dia akan memberikan delay sebanyak time on. Terus ketika dia mati, dia akan memberikan delay sebanyak time off. Nah, sama seperti yang di atas, aksi ini akan berjalan sepanjang kita mengklik button clockwise-nya. Atau else, logika yang terakhir, ketika kita tidak memencet button clockwise atau counterclockwise, maka tidak ada tegangan yang diberikan kepada port B, sehingga kita tuliskan di sini port B sama dengan 0x00, sehingga juga tidak ada tegangan diberikan kepada drive, sehingga motornya juga tidak berjalan. Nah, sekarang kita lakukan simulasinya. Ini hanya untuk memperjelas aja. Kita pakai itu. Nah, kayak gini. Ketika kita pencet, kan ini awalnya merah karena dia diberi tegangan pada port C, di pull up. Nah, ketika diklik, tanda merah ini kan akan berubah menjadi biru. Nah, dia biru tapi dia akan menyalurkan tegangan kepada port B0, pin 12. Dia akan disalurkan kepada drive, terus ke motor, sehingga motornya bergerak sepanjang clockwise atau searah jarum jam. Ini untuk kecepatan rata-ratanya 51%. Nah, ini sama aja juga yang counterclockwise-nya, dia akan berputar berlawanan jarum jam. Dia akan memberikan tegangan kepada pin B1, terus masuk ke drive, terus dia akan memberikan putaran seberlawanan arah jarum jam. Oke, seperti itu.